kami dari kelompok 2 akan melakukan testing terhadap website Tokopedia dengan menggunakan Selenium. Sebelum perkenalkan, saya Wilson Gotama akan melakukan testing registrasi untuk use case Tokopedia, melakukan login. Kita melakukan record dan playback ya untuk login dari Tokopedia tersebut. Yang pertama kita akan memasukkan nama URL-nya website dari Tokopedia, kemudian kita akan melakukan recording ya dari yang di Selenium ini. Kita dengan menekan tombol start record, kemudian dia akan masuk ke Tokopedia dan kita akan melakukan login dengan mengisi email. Setelah mengisi email, selanjutnya adalah dengan memasukkan password. Kemudian kita tekan lagi dan kemudian login berhasil masuk ke Tokopedia tersebut. Oke, kemudian setelah login sudah berhasil masuk ini, selanjutnya kita adalah untuk mengecek Selenium. Kemudian kita menekan stop recording untuk stop recording tersebut. Nah, di sini saya akan melakukan logout dikarenakan supaya bisa digunakan untuk automation testing saat playback nanti. Kemudian saya juga menghapus mouse over di sini karena bisa mempengaruhi automation testing ya, dan juga kurang berimpact lah terhadap use case login ini. Kemudian kita melakukan run tesnya kembali dan dia menampilkan websitenya Tokopedia kembali dan juga melakukan login. Dia mengisi langsung dan kemudian test case login berhasil komplit. Di sini yang terjadi yang pertama ialah itu dia itu mengopen dari website URL Tokopedia, kemudian dia itu ada window size-nya juga, diklik juga, kemudian ya di situ ada klik tombol untuk loginnya, kemudian ada kita men-typekan emailnya kita, kemudian passwordnya kita juga terimport di situ, kemudian baru ada mengklik tombol submit gitu. Baik, selanjutnya adalah untuk use case melakukan chat kepada penjualnya dengan website yang sama Tokopedia. Kita melakukan step yang sama, yaitu record dan playback, di mana melakukan recording, kemudian setelah masuk di web Tokopedia kita bisa memilih salah satu produk, kemudian kita menekan produk tersebut dan ya mencari tombol chat tersebut, dan kemudian kita menekan tombol chat tersebut dan kita bisa mengirim pesan di sini. Saya coba mengirimkan untuk Advan ini, barang ini ready. Kemudian kita kembali lagi ke Seleniumnya. Setelah kita mengirimkan pesan, kita melakukan stop recording terlebih dahulu. Setelah stop recording selesai, kemudian ini webnya saya hilangkan dulu, kemudian kita akan melakukan run kembali untuk playback testing kembali untuk automation ini dengan menekan tombol run current test. Kemudian dia secara otomatis masuk lagi ke website Tokopedia, kemudian dia secara otomatis langsung menuju ke chat penjual untuk menekan tombol tersebut. Nanti situ ada yang terjadi, ada open window seperti biasa, terus dia meng-run script, kemudian ada klik juga untuk produknya. Kemudian setelah itu ada selanjutnya untuk mengklik chatnya ya, mengklik chat, kemudian setelah itu ada mengklik untuk yang penjual ini ready. Mungkin sekian untuk use case chat penjual dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan automation testing dari website Tokopedia. Saya Muhammad Daniel Fikram Putra Rahmat akan melakukan automation testing terhadap search product atau filter yang ada pada website Tokopedia. Pertama kita akan membuka Selenium IDE atau IDE. Kemudian kita memasukkan link Tokopedia yang ada di URL-nya di sini. Kemudian kita menekan tombol start recording. Oke. Saya akan memperbesar di sini. Oke, kemudian kita dicari Tokopedia, kemudian kita menekan tombol power bank, atau bisa diketik juga, tapi di sini saya sudah mencarinya tadi, jadi saya akan menekannya saja. Nah, muncul berbagai power bank, tapi di sini kita akan mencari yang ada di DKI Jakarta dan kondisinya adalah baru. Nah, di sini terdapat
dengan rating 4,9 dan 1000 penjualan yang ada di Jakarta Barat. Kita akan menekan di sini dan keluar. Setelah itu kita akan kembali ke Selenium, kemudian menyelesaikan tombol recording, menekan tombol stop recording. Setelah itu di sini terdapat beberapa mouse over, mouse out yang akan saya hapus terlebih dahulu agar tidak mengganggu automation testingnya. Setelah menghapus, kita akan menjalankan tes terhadap Selenium record yang kita lakukan tadi. Kemudian menekan power bank, kemudian menceklis DKI Jakarta dan kondisi yang baru. Di sini tertulis search product filter complete successful tanpa ada masalah atau error. Terima kasih. Halo, selamat siang Bapak Derajat. Nama saya Cynthia Febrianti dari kelompok 2 pada mata kuliah testing. Akan melanjutkan testing pada Tokopedia. Yang pertama, kita buka extension Selenium, lalu create new project, dinamakan project Tokopedia. Sebelumnya teman saya juga sudah menjelaskan terkait hal ini, lalu kita buka Tokopedia-nya dan menyalin URL websitenya, di copy lalu di paste di sini. Lalu kita record dan oke, sudah masuk ya. Jadi aktivitas user, saya sebagai user di sini itu terekam di Selenium-nya. Saya akan mencari produk skincare. Lalu saya melihat deskripsi dari produknya, lalu saya akan membeli langsung. Oke, lalu saya akan di sini juga ada metode pembayaran yang bervariasi. Oke, namun di sini saya hanya akan lakukan testing sampai form pembayaran saja, tapi tidak melakukan pembayaran langsung. Yap, dan sekian. Marilah kita save, stop recording, test name-nya bagian checkout. Oke, lalu kita lihat run all test-nya. Apakah ada failures ketika saya menjalankan testing tersebut? Oke, dan ternyata hasilnya adalah checkout complete successfully. Tapi semisal saya mengklik bayar sekarang, tapi saya tidak segera melakukan pembayaran, kemungkinan besar nanti akan ada failures dikarenakan user itu melakukan pembayaran tapi tidak melakukan transaksi tersebut, hanya mengklik saja. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Yusuf yang ingin menjelaskan uh, automatic testing dalam mata kuliah testing and implementation. Nah, saya di sini menggunakan namanya itu Selenium IDE. Nah, Selenium IDE itu apa sih? Singkatnya tuh Selenium IDE sama seperti Catalan dan Postman. Nah, di sini kenapa sih kita gunain uh, Selenium IDE dibandingkan Catalan maupun Postman? Saya kebetulan juga gunain Postman gitu kan untuk API apa namanya Google gitu kan. Google API ini di sini AI Studio. Saya juga melakukan itu, tapi karena ini tugas kelompok gitu kan,
Jadi kita sepakat untuk menggunakan Selenium dibandingkan Katalon. Karena uh, Selenium ini pertama kita nggak perlu menggunakan apa ya namanya tuh software eksternal gitu kan. Kita cukup menggunakan browser, lalu tampilannya juga mudah dipahami gitu kan. Nah, di sini tampilan Selenium IDE-nya, di sini ada test case span, uh, test case apa sih yang ingin kita lakukan, lalu juga di sini ada bagian komen gitu kan. Komen itu area untuk perintah misalnya mouse-nya open apa atau klik apa gitu kan. Nah, terus di sini ada run gitu kan untuk melihat untuk meran apa yang kita record yang tombol merah ini, tombol merah di sini untuk merekodnya. Nah, di bagian bawah sini ada log dan execution, itu gunanya untuk melihat apakah tes yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Secara garis besar seperti itu sih sebenarnya. Nah, kita langsung aja melakukan tesnya. Di sini saya sudah uh, apa namanya? Di sini saya juga udah buka, udah install namanya Selenium IDE gitu kan. Kita pause dulu sebentar biar gampang. Kita mulai dari awal. Lalu karena sudah kebuka Selenium IDE-nya, kita create new project, kita kasih nama Tokopedia. Tokopedia test. Setelah sudah membuat projectnya, ini projectnya sudah kita buat, kita copy paste Tokopedia-nya. Oh, sebentar. Link Tokopedia yang ingin kita tes itu kan, suatu website yang ingin kita tes, kita copy paste aja di sini. Lalu kita record. Nah, kita ingin ngapain sih? Kita ingin uh, melihat ulasan dan deskripsi suatu produk gitu kan. Contoh misalnya parfum gitu kan. Saya ingin lihat sih apa namanya suatu produk parfum gitu kan, suatu produk parfum yang contohnya dari Fred Head. Nah, nah di sini uh, di Selenium IDE-nya record gitu kan. Apa aja sih yang kita lakukan? Nah, misalnya kita lihat nih spesifik lengkapnya, misalnya detail produk atau deskripsi produk, kita scroll ke bawah, ini kan, sudah, terus habis itu kita bisa juga lihat ulasannya. Nah, ngeliat ulasannya seperti apa gitu kan, terus habis itu misalnya kita filter, cukup bintang 5 aja, atau enggak kita lihat dulu nih, oh ini ada nih yang bintang 1 gitu. Oke, karena kita udah melakukan task pertama yaitu melihat deskripsi produk atau detail produk dan ulasan dan juga memfilternya gitu kan. Memfilternya kita close aja, kita hentikan stop recording gitu kan. Stop recording, terus kita namakan TC001 melihat lihat uh, detail detail dan ulasan produk gitu kan. Kita klik OK, lalu kita run. Oke, di sini secara otomatis gitu kan, uh, Selenium IDE-nya melakukan automatic testing. Seperti yang kita lihat, di sini berhasil semua. Berarti di lognya juga, nah di log ini juga udah uh, berhasil gitu kan. Oke, kita sudah melakukan automatic testing yang pertama. Lalu kita buat nih yang kedua. Kebetulan saya juga ke bagian melihat profil gitu kan. Jadi TC01, TC002, sorry, 02 melihat profil pengguna pengguna. Kita add aja, lalu kita recording. Oke, di sini ada dua. Kebetulan saya juga apa namanya reseller gitu.
Jadi kita langsung aja deh lihat lihat ini deh, lihat profilnya. Oke, ini kenapa? Ya, sebentar. Oke, kita sudah lihat itu kan, apa namanya, biodata diri, terus habis itu alamatnya, oke, terus habis itu pembayarannya, pembayarannya kebetulan saya juga ada apa namanya langganan GoPay Plus gitu kan. Lalu rekening gitu kan, rekening, rekening Banjago, notifikasi, misalnya notifikasi transaksi penjualan beli saya, lalu segala macam, terus habis itu mode tampilan, mode tampilan kita juga bisa mengubah-ubah tuh mode tampilannya, keamanan ini rahasia sih, rahasia. Terus Google Authentication. Oke, karena sudah melihat profilnya gitu kan, jadi kita hentikan aja tasknya, kita stop recording, lalu kita melakukan automatic testing. Oke, secara otomatis Selenium IDE-nya membuka gitu kan. Mungkin agak lama sedikit, kita tunggu saja. Oke, oke. Jadi uh, tes case kita sudah selesai gitu kan, melihat detail dan ulasan produk dan melihat profil pengguna. Karena kita sudah menyelesaikan semua test case-nya, jadi kita bisa save project kita. Misalnya di sini testing, terus habis itu Tokopedia test, kita save aja. Karena sudah kita save, kita bisa buka. Kita oke deh kalau gitu. Oke, itu aja sih dari saya. Bisa dilanjut ke terima kasih Pak Dajat dan teman-teman kelompok 2. Kita tutup video ini. Terima kasih.